Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalista Aurelia dari kelas 1210. Di sini saya akan menjelaskan materi respirasi. Respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Respirasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah reaksi yang memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Reaksi sederhana dari respirasi aerob yaitu C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6H2O plus 6CO2 plus 36 atau 38 ATP. Reaksi aerob sendiri memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa yang terjadi di sitoplasma. Hasil dari tahapan glikolisis adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Tahapan selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif atau DO. DO merupakan reaksi pengubahan molekul asam pirufat menjadi asetil-CoA yang terjadi di matriks mitokondria. Hasilnya yaitu 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs yang menggunakan 2 asetil-CoA yang tersisa dari tahapan sebelumnya. Siklus Krebs juga terjadi dalam matriks mitokondria. Hasil dari tahapan ini adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2. Dan tahapan terakhir dari respirasi aerob adalah rantai transport elektron. Pada tahap ini, NADH dan FADH yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya akan membebaskan energi tinggi pada saat melepas ATP dan H+. Transfer elektron terjadi di bagian kristal atau membran dalam mitokondria. Hasil dari transfer elektron yaitu 1 NADH yang sama dengan 3 ATP, 1 FADH2 yang sama dengan 2 ATP, dan H2O. Selanjutnya respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam bahan bakar organik tanpa menggunakan oksigen. Respirasi ini hanya terdiri atas 2 tahapan reaksi, yaitu glikolisis dan transfer elektron. Respirasi anaerob atau biasa disebut sebagai fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses perubahan glukosa dan fruktosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Mekanisme reaksi fermentasi alkohol yaitu glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan glikolisis. Selanjutnya, asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehida yang kemudian direduksi oleh NADH sehingga menghasilkan etanol. Dan NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis. Di sini, asetaldehida berperan sebagai akseptor elektron. Hasil fermentasi alkohol, setiap satu molekul glukosa yaitu 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Reaksi sederhana dari fermentasi alkohol adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2 ATP. Yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses pemecahan glukosa dengan bantuan bakteri tertentu untuk menghasilkan asam laktat. Mekanisme fermentasi asam laktat adalah glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat dengan direduksi oleh NADH sehingga membentuk asam laktat dan melepaskan NAD+ untuk masuk kembali ke glikolisis. Di sini, asam pirufat berperan sebagai akseptor elektron. Hasil fermentasi asam laktat yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Reaksi sederhana dari fermentasi asam laktat adalah C6H12O6 menjadi 2C3H6O3 plus 2 ATP. Perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat yaitu yang pertama, fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tapai dan minuman anggur, sedangkan fermentasi asam laktat di sel otot hewan dan manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju dan yogurt. Yang kedua, akseptor elektron pada fermentasi alkohol adalah asetaldehida, sedangkan fermentasi asam laktat adalah asam pirufat. Yang ketiga, hasil akhir dari fermentasi alkohol adalah etanol, sedangkan fermentasi asam laktat adalah asam laktat itu sendiri.
Dan yang terakhir saya akan membahas perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob adalah yang pertama, respirasi aerob memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak. Yang kedua, sel yang melakukan respirasi aerob adalah sebagian besar organisme, sedangkan respirasi anaerob dilakukan oleh sel bakteri, ragi, eritrosit, dan sel otot. Yang ketiga, jumlah energi yang dihasilkan respirasi aerob cukup tinggi, yaitu 38 ATP, sedangkan anaerob rendah, hanya 2 ATP. Yang keempat, produk dari respirasi aerob yaitu CO2, H2O, ATP. Sedangkan pada respirasi anaerob menghasilkan asam laktat dan ATP pada fermentasi asam laktat, dan etanol, ATP, dan CO2 pada fermentasi alkohol. Yang kelima, respirasi aerob terjadi di sitoplasma dan mitokondria, sedangkan respirasi anaerob hanya terjadi di sitoplasma. Yang keenam, tahapan pada respirasi aerob yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Sedangkan respirasi anaerob hanya glikolisis dan transport elektron. Dan yang terakhir yaitu akseptor elektron dari respirasi aerob adalah oksigen. Sedangkan anaerob berupa asam pirufat pada fermentasi asam laktat dan asetaldehida pada fermentasi alkohol. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.